Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta didik. Hari ini, di video kali ini kita akan kembali membahas materi sejarah Indonesia di semester 5. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang politik luar negeri demokrasi terpimpin. Ya, setelah kemarin kita bahas tentang politik dalam negeri, di mana Indonesia ketika zamannya demokrasi terpimpin telah menjadi peralihan baru di dalam sejarah Indonesia. Ya, jadi peran Soekarno itu sangat penting di dalam demokrasi terpimpin, di mana beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Segala pusat komando pemerintahan itu berada di tangan Soekarno. Nah, di dalam politik luar negerinya sendiri, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Soekarno itu memang cenderung berbeda di dalam demokrasi sebelumnya, ya, di mana demokrasi liberal itu kita tahu bahwa yang namanya Indonesia ketika menerapkan politik luar negerinya itu disebut dengan politik luar negeri bebas aktif, ya. Artinya apa politik bebas aktif itu? Bebas artinya tidak memihak pada satu blok, ya, baik blok barat dan maupun blok timur. Aktif yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia, ya. Jadi beberapa hal yang dilakukan oleh Indonesia di dalam bukan mengharumkan, ya, tapi di dalam mengikut sertakan perdamaian dunia, salah satu contohnya yaitu dengan mengadakannya konferensi Asia Afrika. Nah, politik luar negeri demokrasi terpimpin sendiri itu ditengarai karena adanya perang dingin, ya. Jadi sepanjang tahun 1960-an itu merupakan puncak-puncaknya di dalam perang dingin. Ya, apa sih perang dingin itu? Ya, jadi perang dingin itu adalah perang ideologi, ya, perang ideologi antara ideologi komunis dengan ideologi liberalis, ya. Komunis itu dipimpin oleh Uni Soviet atau disebut juga Blok Timur. Yang kedua yaitu ada liberalis, ya. Liberalis ini adalah negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan lain sebagainya. Bagi Soekarno sendiri, perang dingin ini merupakan hal yang sangat menakutkan bagi Indonesia karena tidak lain dan tidak bukan perang dingin ini juga disebut sebagai imperialisme dan kolonialisme baru bagi Soekarno, atau disebut juga dengan nekolim atau neokolonialisme bagi bangsa dunia barat, ya, bagi bangsa barat, ya, karena bagi mereka orang-orang ini ketika Amerika Serikat maupun Uni Soviet ketika mereka membantu negara-negara yang baru merdeka, mereka pasti akan menerima imbalan. Mereka harus menerima imbalan dari negara-negara yang dibantunya, ya. Ketika misalkan Amerika Serikat akan membantu Malaysia, berarti Malaysia harus ikut ke dalam blok barat, ya. Jadi perang dingin ini itu ditengarai menjadi latar belakang Indonesia, latar belakang Soekarno untuk membuat politik luar negeri demokrasi terpimpin. Nah, di dalam politik luar negeri demokrasi terpimpin itu sebenarnya condong terhadap blok timur, ya. Jadi ketika di dalam demokrasi terpimpin itu berbeda politik luar negerinya ketika zaman demokrasi liberal. Kalau misalkan di dalam demokrasi liberal, Indonesia masih menerapkan politik bebas aktif, ya. Jadi tidak memihak blok barat maupun blok timur. Tapi ketika di dalam demokrasi terpimpin, Indonesia kecenderungan masih memihak terhadap blok timur, ya. Blok timur ini apa? Seperti Uni Soviet, Cina, kemudian Vietnam dan lain sebagainya. Nah, ini juga dilihat dari yang namanya membentuk poros Jakarta, Peking, dan Pyongyang. Jadi ketika Soekarno itu menerapkan politik luar negerinya ketika zaman demokrasi terpimpin, Soekarno membentuk poros Jakarta, Peking, ya. Peking itu apa? Beijing, ya, atau ibu kota dari Cina, dan Pyongyang. Pyongyang itu di mana? Di Korea Utara. Jadi poros ini merupakan poros komunis internasional yang dibentuk oleh Soekarno saat itu. Jadi untuk memudahkan koordinasi di antara negara-negara yang baru merdeka saat itu, karena memang Cina kemudian Korea Utara merupakan negara-negara yang baru merdeka. Nah, di dalam negara-negara yang baru merdeka itu bagi Soekarno disebut sebagai NEVO, ya. Ada NEVO atau New Emerging Force, ya. Jadi ada negara-negara yang baru merdeka itu disebut dengan NEVO. Nah, untuk pembahasan NEVO ini kita akan bahas setelah slide ini, ya. Kemudian selain meninggalkan politik luar negeri bebas aktif, di dalam politik luar negeri demokrasi terpimpin juga Soekarno menerapkan politik konfrontasi, ya. Artinya apa? Politik konfrontasi ini
politik konfrontasi ini merupakan politik untuk melawan dari yang namanya imperialisme baru ya. Jadi ketika imperialisme barat yang diterapkan oleh Amerika Serikat maupun Inggris, mereka itu selalu membuat negara-negara yang baru merdeka itu seperti dihutangi ya. Jadi ketika ada Amerika Serikat yang berusaha menerapkan ide-idenya di wilayah-wilayah di dunia, itu harus dilawan oleh Soekarno. Terutama ketika Amerika Serikat Inggris itu nanti akan membuat suatu badan yang bercokol di Irian Barat ya. Salah satu atau dua hal yang menjadi perlawanan Soekarno terhadap imperialisme terjadi di dalam Irian Barat dan Malaysia. Jadi Irian Barat merupakan wilayah yang seharusnya dipikirkan atau dibahas ketika sidang KMB, tapi ternyata Irian Barat ini menjadi masalah baru yang menjadikan Indonesia itu harus melawan kolonialisme baru. Ya, jadi Irian Barat ini menjadi permasalahan di Indonesia bagian timur. Kemudian ada lagi dengan yang disebut dengan konfrontasi Malaysia. Ya, mungkin kalian pernah mendengar yang namanya Ganyang Malaysia. Ya, jadi Malaysia itu negara baru yang merdeka yang dibantu oleh Inggris, dan Inggris berusaha membentuk Federasi Malaysia. Federasi Malaysia ini nanti terdiri dari Malaysia, Brunei, Singapura, kemudian ada Sarawak dan Sabah. Hal tersebut itu nanti dianggap oleh Soekarno sebagai kolonialisme. Ya, maka dari itu nanti Soekarno tidak mau kalau misalkan ada campur tangan Barat terhadap di wilayah Indonesia maupun Nusantara. Nah, hal ini yang menjadikan Indonesia ketika di bawah pimpinan Soekarno, di bawah demokrasi terpimpin, itu condong terhadap blok timur ya. Kenapa Soekarno benar-benar benci juga terhadap Barat ya? Karena ketika Barat itu sudah benar-benar menjadi hal yang sangat dibenci oleh Soekarno, terutama ketika bangsa Belanda menjajah Indonesia. Ya, jadi ketika Barat itu benar-benar selalu ikut campur terhadap pemerintahan Republik Indonesia, Soekarno tidak mau ambil pusing. Maka dari itu nanti Soekarno memberikan arahannya terhadap blok timur. Apalagi nanti Amerika Serikat itu pernah ikut campur dalam pemerintahan Republik Indonesia, terutama ketika ada campur tangan Amerika di dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Ya, pembahasan yang pertama yaitu ada Old Devo dan Nevo. Ya, bagi Soekarno ketika dia mendeklarasikan dirinya di dalam demokrasi terpimpin ya, di dunia ini ada dua negara yang disebut dengan Old Devo dan Nevo. Ya, jadi ada Old Devo dan Nevo. Old Devo ini adalah negara-negara kolonialis dan imperialis, negara-negara yang sudah lama ya, negara-negara yang sudah lama menjajah bangsa-bangsa Asia dan Afrika ya. Kemudian ada Nevo ya, intinya kalau yang Old Devo itu negara-negara maju lah ya. Kemudian ada Nevo atau New Emerging Force ya. Jadi kalau Nevo ini merupakan negara-negara baru dari dunia ketiga atau negara yang baru merdeka ya. Contohnya kalau misalkan negara Old Devo itu kan ada Inggris, ada Amerika Serikat, itu kan ada Perancis, ada Portugal, negara-negara yang pernah menjajah wilayah Asia dan Afrika. Kemudian ada Nevo. Nah, Nevo ini merupakan negara-negara yang baru merdeka seperti Indonesia, ada Cina, kemudian ada Vietnam, ada Filipina, dan ada Mesir. Kebanyakan kalau misalkan negara-negara Nevo ini itu berada di wilayah Asia dan Afrika. Ya, jadi bagi Soekarno sendiri telah adanya negara-negara yang menjajah ini merupakan kekuatan lama yang harus dilawan oleh negara-negara baru yaitu Nevo. Nah, Soekarno mempersatukan negara-negara yang baru ini di dalam forum Nevo ya. Makanya nanti Soekarno mengadakan konferensi negara-negara yang baru merdeka ini yang disebut dengan CONEVO atau Conference New Emerging Force. Kemudian nanti juga di dalam Nevo ini untuk menunjukkan eksistensi dari negara-negara yang baru merdeka ini, nanti Soekarno di Indonesia itu mengadakan beberapa event ya. Ada yang disebut dengan politik mercusuar. Ini adalah politik mercusuar dan politik poros. Politik mercusuar ini merupakan
integrasi atau bentuk praktik dari yang namanya NEVO itu sendiri ya. Jadi di dalam langkah-langkah untuk mengeksistensikan bahwa Indonesia merupakan negara baru yang tapi memiliki kekuatan yang politik yang sangat luar biasa, Soekarno nanti menerapkan yang namanya politik mercusuar. Ya, apa sih mercusuar ini? Ya, kalau kalian tahu mercusuar itu menara di pelabuhan yang di atasnya itu kan ada cahaya ya, ada lampu. Nah, Indonesia itu ingin diperlihatkan sebagai negara yang eksis di dunia internasional, bahwa Indonesia merupakan negara baru tapi sudah melejit gitu. Nah, di dalam politik mercusuar ini nanti diadakan yang namanya politik-politik besar. Mengadakan proyek-proyek yang sangat luar biasa banyak ya. Contohnya ada Asian Games ya, kemudian ada Ganevo atau Games New Emerging Force. Ya, di dalam politik mercusuar ini nanti Indonesia akan mengadakan suatu event yang membuat dunia internasional itu tertuju terhadap Indonesia. Ya, jadi beberapa event dunia internasional itu nanti diadakan di Indonesia. Indonesia akan menjadi tuan rumah berbagai event. Salah satunya ada Asian Games ya. Asian Games ini menjadi event olahraga internasional pertama yang diadakan di Indonesia. Ya, jadi Indonesia sanggup menjadi negara yang baru merdeka tapi sudah menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan Asian Games ya, yang diadakan di wilayah Jakarta ya. Kemudian di dalam Asian Games ini juga nanti membentuk atau membangun bangunan-bangunan yang luar biasa seperti Gelora Bung Karno, Stadion Istora Senayan, kemudian ada Bundaran HI. Itu kan dijadikan sebagai acuan bahwa Indonesia yang baru merdeka itu ternyata sudah maju gitu. Bagi Soekarno sendiri, Asian Games maupun Ganevo ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa ya. Kalau misalkan ini diadakan, maka untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sudah menjadi sebuah negara yang sangat luar biasa. Ganevo itu adalah games yang diadakan di wilayah Indonesia untuk terdiri dari negara-negara dunia ketiga. Ya, jadi Soekarno sendiri sebenarnya Ganevo sendiri itu merupakan tandingan dari Olimpiade ya. Jadi bayangkan ketika zaman Soekarno itu sudah ada Olimpiade, tapi Olimpiade itu ada tandingannya gitu kan. Jadi ada event olahraga baru yang menandingi Olimpiade gitu kan, yaitu Ganevo. Di mana dilaksanakannya? Di Indonesia juga ya. Ganevo ini merupakan ajang olahraga internasional yang diikuti oleh negara-negara yang baru merdeka. Walaupun sebenarnya saat itu negara-negara yang ikut di dalam Ganevo itu sedikit ya, cuma ada 51 negara yang ikut, karena negara-negara yang tidak ikut itu takut disanksi oleh IOC ya, IOC ya, atau International Olympic Committee ya. Tapi kalau kata Soekarno, IOC itu go to hell with IOC ya. Jadi IOC itu benar-benar menjadi kecaman Soekarno, tapi dihiraukan oleh Soekarno saat itu ya. Kemudian ada politik poros ya. Poros tadi merupakan politik komunis internasional untuk menyatukan negara-negara komunis di wilayah Asia ya. Ada Jakarta, Peking, dan Pyongyang. Bahkan nanti ada satu lagi di sini, ada Hanoi ya. Jadi Hanoi itu ada ibu kota dari Vietnam ya. Jadi komunis-komunis di dunia internasional, terutama di wilayah Asia, itu bersatu di wilayah di poros komunis ini ya, Jakarta, Peking, dan Pyongyang ya. Jakarta di Indonesia, Peking di Cina, Pyongyang di Korea Utara. Nah, ini menjadikan Indonesia menjadi basis pertahanan komunis internasional terkuat gitu. Sehingga Amerika Serikat khawatir bahwa perkembangan komunis di Indonesia akan semakin banyak begitu. Ya, makanya perkembangan komunis saat demokrasi terpimpin itu sangat-sangat luar biasa besarnya. Ya, oke, next. Ini adalah foto dari Soekarno yang bekerja sama dengan Uni Soviet untuk membangun Gelora Bung Karno ya, yang saat itu disebutnya Istora Senayan atau Istana Olahraga Senayan gitu. Jadi ini sedang proses rekonstruksi untuk pembuatan desain dari Gelora Bung Karno yang saat itu menjadi stadion terbesar di Indonesia dengan kapasitasnya yang lebih dari 100.000 ya.
Kemudian ini juga sama, ketika Soekarno masih mendiskusikan tentang istana olahraga atau Istora Senayan yang saat itu menghabiskan lebih dari bermiliar-miliar. Tapi untungnya pembuatan stadion ini itu dibantu oleh Uni Soviet. Artinya apa? Kalau misalkan dibantu oleh Uni Soviet, berarti Indonesia bekerja sama dengan Uni Soviet. Kalau misalkan bekerja sama dengan Uni Soviet, berarti Indonesia memihak blok timur, gitu ya. Ini pembangunan dari lapangan Gelora Bung Karno ya, yang saat itu masih diberi nama Istora Senayan. Yang ini yang sekarang ya, yang sudah megah. Ini ketika Soekarno sedang membuka pembukaan Asian Games tahun 62. Ini adalah penyalaan obor dari Indonesia untuk pembukaan Asian Games. Kemudian setelah Indonesia selain membentuk Asian Games tadi, Indonesia juga membentuk stasiun TV yang saat itu disebut dengan TVRI. Nah, TVRI ini menjadi stasiun untuk menayangkan secara live dari Stadion Gelora Bung Karno untuk menayangkan acara-acara event-event dari dunia olahraga ya. Jadi tahun 62 itu menjadi ajang pertelevisian Indonesia dimulai saat itu. Nah, selain ada stadion tadi, ada juga hotel-hotel yang dibangun untuk membuat para atlet-atlet yang di dunia itu menginap di Indonesia, yaitu diadakannya atau dibentuknya atau didirikanlah Hotel Indonesia. Nah, kemudian ada Ganevo juga ya. Jadi Ganevo ini merupakan saingan dari Olimpiade ya. Ketika Soekarno saat itu mendirikan Olimpiade, dunia internasional saat itu riuh. Karena bagi Soekarno, go to hell with Yok ya. Ya, orang-orang dunia itu sangat heran dengan Soekarno, keberanian Soekarno dengan mendirikan Ganevo ini, di mana Indonesia yang saat itu masih memiliki krisis keuangan yang luar biasa, tapi sudah bisa mendirikan event olahraga ini, gitu ya, Ganevo. Nah, ini lambangnya Ganevo, Games of the New Emerging Force. Ini juga pembukaan Soekarno tahun 63 di Ganevo itu. Ini adalah salah satu hal yang mengisyaratkan adanya poros Jakarta, Peking, dan Pyongyang ya. Jadi Jakarta itu dipimpin oleh Soekarno ya. Kemudian Peking, Beijing dipimpin oleh ini. Siapa dia? Ada yang tahu pemimpin atau presiden Cina saat itu? Yaitu Mao Zedong ya, Mao Zedong. Kemudian ada di Korea Utara. Korea Utara itu dipimpin oleh Kim Il Sung ya. Kim Il Sung itu kakeknya yang Kim Jong Un yang sekarang. Ini adalah potret persahabatan antara Mao Zedong ya, Mao Zedong dengan Soekarno. Ya, jadi Soekarno dengan Mao Zedong memang sudah memiliki keakraban yang luar biasa. Oke, selain itu ada nanti disebut dengan pembebasan Irian Barat ya. Jadi setelah politik Olevo dan Nevo tadi, salah satu politik luar negeri Indonesia yaitu adanya politik konfrontasi atau perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Nah, perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme itu nanti diaplikasikan dalam pembebasan Irian. Ya, Irian Barat ini, pembebasan Irian Barat ini berlangsung dari tahun 61 sampai 63. Oke ya, jadi alasan mengapa Irian Barat ini menjadi permasalahan. Yang pertama, permasalahan Irian Barat ini muncul sejak akhir dari konferensi meja bundar. Oke, di dalam konferensi meja bundar sendiri ya, jadi di dalam permasalahannya itu permasalahan Irian Barat itu akan diselesaikan 1 tahun setelah KMB. Artinya apa? Kalau permasalahan 1 tahun dari KMB itu kan, PMB kan 49 ya. Berarti kan tahun 50 harus selesai. Nah, tahun 50 sendiri, permasalahan Irian Barat ini ternyata tidak selesai-selesai. Artinya apa? Belanda masih mengotak-atik pemerintahan Indonesia terhadap Irian Barat. Bagi Belanda sendiri, posisi dari Irian Barat itu sangat penting ya. Jadi selain sumber daya alamnya yang sangat luar biasa di sini, banyak Belanda ingin menerapkan kolonialisme baru di sini. Apalagi saat itu Belanda didukung oleh Amerika Serikat ya. Jadi ketika Belanda masih melambatkan atau masih menunda-nunda tentang pembahasan Irian Barat, Indonesia sudah kehabisan akal. Kalau yang namanya Belanda ternyata sudah membuat
geram rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia. Apalagi ketika demokrasi liberal, banyak kabinet-kabinet yang runtuh, yang jatuh karena gagalnya pembebasan Irian Barat. Maka dari itu, Soekarno bertindak langsung untuk membebaskan Irian Barat. Nanti ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Soekarno untuk membebaskan Irian Barat. Yang pertama ada langkah konfrontasi politik, yang kedua konfrontasi ekonomi, dan yang ketiga ada konfrontasi militer. Di dalam konfrontasi politik ini nanti ada diplomasi atau cara-cara politik yang dilakukan oleh Soekarno untuk membebaskan Irian Barat. Jadi kalau kalian tahu Irian Barat itu yang sekarang menjadi Papua ya, Papua di provinsi Papua gitu. Memang Irian Barat ini dulunya menjadi permasalahan sejak Republik Indonesia Serikat gitu kan ya. Oke, yang pertama ada langkah konfrontasi. Nah, langkah konfrontasi politik ya, konfrontasi politik ini pertama ada pembubaran Uni Indo-Belanda. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa setelah KMB atau Konferensi Meja Bundar, Indonesia bersama Belanda menjadi satu kesatuan di mana mengakui Ratu Belanda sebagai Ratu Indonesia ya. Jadi ada yang disebut dengan Uni Indo-Belanda. Tapi ketika Irian Barat tidak tidak kunjung selesai di dalam permasalahan itu, Indonesia membubarkan Uni Indo-Belanda ini. Artinya apa? Ketika Uni Indo-Belanda ini dibubarkan, maka Indonesia secara langsung membatalkan KMB. Jadi KMB ini perjanjian KMB ini nanti dibatalkan oleh Indonesia. Kenapa? Karena memang tidak ada itikat baik dari Belanda terhadap Irian Barat. Selain itu, Indonesia juga nanti membentuk Provinsi Papua Barat. Ya, Provinsi Papua Barat ini jadi dibentuk oleh Soekarno sebelum Belanda mendirikan negara boneka di Irian Barat. Nah, Provinsi Papua Barat ini ibu kotanya bukan di tanah Papua tapi di wilayah Tawasiu. Nah, di sini nih wilayahnya, di wilayah Maluku. Ya, di sini nih. Jadi Provinsi Papua Barat itu tanahnya letaknya di sini, di tengah-tengah. Bukan di tanah Papua di sini, bukan. Karena takut menjadi persengketaan. Kemudian, selain adanya dari itu juga nanti Soekarno meminta dukungan dari peserta GNB dan Konferensi Asia Afrika atau Gerakan Non-Blok ya. Jadi, ketika Konferensi Asia Afrika ini dilaksanakan di Indonesia tahun 55, memang Indonesia sudah menggalang dukungan dari dunia internasional terhadap pembebasan Irian Barat. Kemudian, selain itu, langkah yang paling frontal juga yaitu tentang pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda ya. Jadi setelah Indonesia merdeka tahun 45 dan Belanda mengakui Indonesia itu merdekanya tahun 49, Indonesia bersama Belanda nanti mengadakan hubungan diplomatik. Ya, tapi sayangnya ketika tahun 60 ini Indonesia nanti memutuskan hubungan diplomatik itu ya, yang awalnya sudah jadian tahun 49, tahun 60 baru putus. Ya, jadi Indonesia memutuskan saya tidak mau lagi berhubungan dengan Belanda karena Belanda tidak memiliki niat baik terhadap permasalahan Irian Barat ya. Dan ada satu tokoh yang berusaha untuk membebaskan Irian Barat dari cengkraman Belanda, yaitu Frans Kaisiepo ya. Dia adalah tokoh dari Papua yang sangat loyal terhadap pemerintahan Indonesia, di mana Kaisiepo ini juga yaitu yang memperkenalkan kata Irian ya. Kalian tahu nama Irian itu singkatan dari apa? Ya, betul ya, apa cik? Ya, jadi Irian itu merupakan kata yang dibawa oleh Frans Kaisiepo dalam membawa Papua terhadap Indonesia ya. Jadi Irian itu singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Ya, jadi salah satu kata yang dibawa oleh Frans Kaisiepo dalam membantu pemerintah Indonesia membawa Papua ini itu dengan membawa yang namanya Irian ya. Jadi doktrinisasi masyarakat Papua terhadap anti Nederland ya. Jadi ini adalah kata-kata yang dibangun oleh Kaisiepo. Walaupun nanti setelah Indonesia merdeka, kemudian zaman Orde Baru dijadikan sebagai Provinsi Irian Jaya, dan setelah nanti reformasi diganti namanya menjadi Papua lagi. Ini adalah rangka dari konfrontasi politik.
Kemudian adalah konfrontasi ekonomi. Ya, jadi konfrontasi ekonomi ini salah satunya yaitu dengan pemogokan buruh-buruh di perusahaan Belanda. Jadi banyak buruh-buruh yang bekerja di perusahaan Belanda yang mengadakan pemogokan. Kemudian utang-utang Republik Indonesia ke Belanda juga nanti dibatalkan, dan adanya pelarangan mendaratnya maskapai penerbangan Belanda. Kemudian ada nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Ini merupakan konfrontasi ekonomi. Kemudian selain itu ada juga konfrontasi militer. Nah, konfrontasi militer ini nanti Soekarno mendeklarasikan Trikora ya, atau 3 komando rakyat, ya, di mana nanti banyak masyarakat Indonesia yang berusaha membantu untuk pembebasan Irian Barat. Kemudian selain itu Soekarno juga membentuk Operasi Mandala ya. Operasi Mandala ini merupakan operasi pembebasan Irian Barat yang dipimpin oleh Maijen Soeharto. Jadi Soeharto yang saat itu sudah mulai naik daun namanya karena sudah mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia lewat Operasi Mandala. Dalam Operasi Mandala ini nanti terdiri dari 3 tahap. Ada tahap infiltrasi, tahap eksploitasi, dan tahap konsolidasi. Nah, tahap infiltrasi, ya, jadi sekali lagi di dalam Operasi Mandala ini itu nanti terdiri dari 3 tahap. Ya, jadi Operasi Mandala ini merupakan operasi militer untuk pembebasan Irian Barat yang dipimpin oleh Maijen Soeharto. Operasi Mandala ini memiliki 3 tahap ya. Ada tahap infiltrasi ya. Infiltrasi ini merupakan penyusupan pasukan TNI ke Irian Barat. Jadi sebelum berperang melawan Belanda, tentara-tentara Indonesia ini nanti dimasukkan dulu ke wilayah Irian Barat. Kemudian tahap eksploitasi. Nah, ini merupakan tahap pertempuran secara terbuka ya antara TNI dan pemerintahan dan tentara Belanda. Dan di sini juga nanti terjadi pertempuran Laut Aru ya, pertempuran di laut. Iyalah, namanya juga pertempuran Laut Aru. Ya, dan di sini juga nanti gugurnya pahlawan nasional yaitu Komodor Yos Sudarso nih. Komodor Yos Sudarso. Kemudian terakhir yaitu adalah tahap konsolidasi. Nah, di dalam tahap konsolidasi ini nanti tahap akhir dari pembebasan Irian Barat, di mana nanti Indonesia dan Belanda telah menyepakati yang namanya Persetujuan New York ya, atau New York Agreement ya, di mana nanti memunculkan bahwa akan diadakan yang namanya PPRA ya, atau penentuan pendapat rakyat, di mana masyarakat Papua itu bisa memilih ya, dia mau masuk Indonesia atau tidak gitu kan. Jadi yang awalnya akan dilaksanakan tahun 63 tapi nanti diundur ya, ngombang-ambing ya, mundur 6 tahun sehingga baru dilaksanakan tahun 69. Dan akhirnya ketika tahun 69 itu dilaksanakan, masyarakat Papua bersedia untuk masuk ke dalam NKRI ya, contohnya di bawah pemimpinan. Ini ketika Papua sudah masuk Indonesia itu ketika sudah masuk di zaman Orde Baru ya, ketika Soeharto sudah menjadi presiden. Kemudian selain itu ada juga dengan konfrontasi dengan Malaysia. Selain ada pembebasan Irian Barat, ya, ada juga yang disebut dengan konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 64-nya. Konfrontasi Malaysia ini merupakan apa ya, kalau kalian tahu Ganyang Malaysia ya, Ganyang ya. Ganyang ya, orang Sukabumi pisan, Ganjang ya, bukan Ganjang tapi Ganyang ya, Ganyang Malaysia. Ya, jadi di sini adalah salah satu hal yang mengisyaratkan Soekarno untuk melawan kolonialisme baru ya. Jadi Indonesia ya sangat benar-benar membenci terhadap yang namanya kolonialisme dan imperialisme. Ya, adapun latar belakang dari konfrontasi dengan Malaysia, yang pertama, Malaysia akan membentuk Federasi Malaysia ya, yang terdiri dari Malaysia, Brunei, Sarawak, dan Sabah. Salah satu lagi ada Singapura ya. Jadi kalau kalian lihat, ini adalah wilayah Malaysia. Ya, ini Malaysia ya. Nah, Malaysia ini dulunya adalah negara jajahan dari Inggris. Ya. Nah, ketika Malaysia dimerdekakan oleh Inggris dan masuk ke dalam negara persemakmuran Inggris, Malaysia akan membentuk yang namanya Federasi Malaysia. Ya, jadi Malaysia dan Federasi Malaysia itu berbeda ya. Jadi Malaysia itu sebuah negara, Malaysia, ya iyalah Malaysia. Kemudian ada Federasi Malaysia. Nah, Federasi Malaysia itu merupakan negara-negara kumpulan dari wilayah-wilayah Melayu ya, atau Federasi Melayu. Nah,
wilayah-wilayah yang termasuk ke dalam Federasi Malaysia itu atau Melayu itu terdiri dari Malaysia, kemudian Brunei. Nah, Brunei itu di sini nih, Brunei. Ya, kemudian ada Sarawak. Ini Sarawak nih. Sarawak. Ya, kemudian ada Sabah. Ini Sabah. Nah, wilayah-wilayah ini kemudian ada Singapura juga ya. Ini Singapura nih. Singapura itu kecil ya. Nah, wilayah-wilayah ini itu disponsori oleh Inggris untuk membentuk Federasi Malaysia. Ketika Soekarno mengetahui bahwa bahwa Malaysia akan membentuk Federasi Malaysia ini dan disponsori oleh Inggris, Soekarno menganggap kalau dibentuknya Federasi Malaysia ini itu akan menjadi penjajahan baru atau neokolonialisme, karena menganggap kalau adanya Inggris ini berarti ada campur tangan Barat terhadap pemerintahan Malaysia. Kalau misalkan ada pemerintahan Barat di Malaysia berarti akan mengganggu kestabilan Indonesia, apalagi Malaysia dan Indonesia itu sangat dekat ya, namanya juga negara tetangga, pasti kedengar dong ya, terdengar dong antara Malaysia dan Indonesia ini. Lagi di sini ya, di wilayah Kalimantan, Malaysia terutama Sarawak dan Sabah ini wilayahnya satu daratan ya. Bagi Soekarno, ketika wilayah ini dijajah oleh Inggris, tentunya ini akan menjadi penjajahan baru ya, ada nekolim gitu kan ya. Maka dari itu nanti Soekarno berusaha untuk membendung pemerintahan Federasi Malaysia ini dengan membentuk yang namanya Mapilindo ya, atau konferensi tiga negara, yaitu Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Walaupun konferensi ini nantinya selesai, tapi ternyata yang isinya itu mencegah agar Federasi Malaysia ini terbentuk, tapi ternyata Malaysia yang dibantu oleh negara-negara Barat tetap mendirikan yang namanya Federasi Malaysia ya, dimana di forum itu Malaysia akan menghentikan dulu program Federasi Malaysia tersebut. Ternyata Malaysia malah membentuk Federasi Malaysia tanpa sepengetahuan Indonesia dan Filipina gitu kan. Ini jelas menimbulkan ketidakpercayaan Indonesia terhadap Malaysia gitu kan. Maka dari itu nanti Soekarno membentuk yang namanya deklarasi Dwi Kora. Ini Dwi Kora dengan Trikora itu beda ya. Kalau Trikora itu 3 komando rakyat, kalau Dwi Kora 2 komando rakyat. Ya iyalah. Ya. Memang kalau yang Trikora itu yang pembebasan Irian Barat ya, tapi kalau Dwi Kora itu konfrontasi dengan Malaysia. Nah, Dwi Kora ini merupakan deklarasi yang dibentuk oleh Soekarno dengan membentuk komando siaga yang dipimpin oleh Omar Dhani. Tapi sayangnya Dwi Kora ini nanti menimbulkan pro kontra ya. Jadi Dwi Kora ini berusaha untuk membentuk masyarakat Indonesia untuk melawan Malaysia. Nah, kebijakan Dwi Kora ini itu nanti didukung oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah PKI ya. Jadi PKI ini merupakan orang yang sangat loyal terhadap Soekarno. Ini yang menjadi cikal bakal nanti PKI semakin dicintai oleh Soekarno. Ya, di dalam politik dalam negeri demokrasi terpimpin kemarin kan sudah dibahas ya, bahwa terdapat 3 kekuatan politik ya, 3 kekuatan politik di Indonesia. Yang paling atas itu ada Soekarno, kemudian di bawahnya ada PKI, dan satu lagi ada TNI AD. Nah, TNI AD ini itu nanti malah menolak kebijakan Dwi Kora ini. Salah satunya yang mengusulkan kebijakan Dwi Kora ini kan Ketika Soekarno mengusulkan deklarasi Dwi Kora ini, Soekarno nanti didukung oleh PKI. Dan Soekarno malahan gak suka dengan TNI. Kenapa? Karena TNI nanti menolak ajakan ini. Mengapa TNI menolak? Karena bagi TNI untuk melawan Malaysia itu ya dianggap sebagai hal yang sangat sia-sia. Malaysia adalah teman serumpun. Kemudian Malaysia tetangga kita dan lain sebagainya. Oleh PKI, ketika Soekarno membenci yang namanya neokolonialisme itu, PKI malah mengusulkan daripada tidak ada bantuan dari TNI, PKI mengusulkan yang namanya Angkatan Kelima. Apa sih Angkatan Kelima itu? Yaitu
para buruh dan tani yang dipersenjatai. Jadi tenaga-tenaga buruh, tenaga-tenaga petani, ya, buruh dan tani ini adalah orang-orang bawahan dari PKI, itu nanti bersiap untuk dimobilisasi ke wilayah Malaysia untuk berperang melawan Malaysia, ya. Jadi PKI itu nanti membentuk angkatan kelima, yaitu buruh dan tani yang dipersenjatai. Senjatanya dari mana? Nah, PKI itu adalah organisasi komunis terbesar di Indonesia yang memiliki kawan komunis juga di dunia internasional. Salah satunya adalah Cina. Ya, jadi nanti Partai Komunis Cina yang merupakan sahabat Partai PKI itu nanti akan memberikan 100.000 senjata laras panjang terhadap PKI untuk mempersenjatai buruh dan tani. Kebayang nggak kalau misalkan ada buruh, ada petani yang dikasih pistol, yang dikasih senjata laras panjang. Untuk apa? Untuk perang. Ya, jadi PKI di sini sebenarnya sudah menjadi organisasi parpol, kemudian organisasi kemiliteran yang benar-benar sudah membahayakan NKRI saat itu. Pantas saja saat itu Soekarno sangat-sangat khawatir sebenarnya, ya. Tapi di sini ketika PKI mendukung Soekarno, ya Soekarno baik-baik aja gitu kan. Karena salah satu kelanggengan Soekarno itu karena adanya dukungan, salah satunya dari dukungan PKI gitu. Nah, ini adalah lambang buruh tani yang dipersenjatai. Kemudian ini ada koran yang memperlihatkan bahwa PKI mengusulkan 15 juta masa buruh tani yang dipersenjatai, itu kan. Kemudian deklarasi Dwi Korah ini juga nanti berbuntut panjang ketika Soekarno mengetahui bahwa Malaysia telah dijadikan sebagai Dewan Keamanan PBB, ya. Jadi Dewan Keamanan tidak tetap. Jadi ketika di dalam Dewan Keamanan itu ternyata PBB, ya, PBB itu malah mendukung Malaysia. Daripada PBB ternyata mendukung Malaysia, akhirnya Soekarno mengeluarkan diri dari PBB. Jadi secara resmi tahun 1960, ya, Soekarno mengeluarkan diri dari PBB gitu. Ya, itu saja mungkin untuk video kali ini. Jadi ada beberapa hal yang dijadikan sebagai politik luar negeri demokrasi terpimpin, ya, di mana demokrasi terpimpin itu politik luar negerinya lebih condong ke blok timur, karena memang kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Soekarno itu lebih condong ke blok timur. Ya, seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih sudah membahas, sudah menyimak. Mohon maaf jika ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.